Tapi sulit nggak sih perjuangannya untuk menjadi seorang putri Indonesia? Jangan jadi putri Indonesia lingkungan deh, jadi finalisnya dulu. To be honest, yes. Karena kan harus semuanya totalitas dan paripurna gitu. Menurut lo sebagai seorang putri Indonesia lingkungan, masalah isu lingkungan apa sih yang urgent di negara kita saat ini? Deforestasi. Deforestasi. Karena di hutan itu banyak flora, nggak cuma flora tapi fauna juga yang hidup di sana. Jadi sangat disayangkan kalau deforestasi itu sangat banyak terjadi di Indonesia. Ada beberapa berita banyaknya aktivis lingkungan juga dalam proses advokasinya mereka membela hak-hak lingkungan dan lain-lain juga ternyata tidak semulus itu. Semua yang menggerakkan hak-hak lingkungan yang untuk positif itu tidak boleh dituntut secara pidana atau digugat secara perdata. Calling all the pageant lovers Indonesia, please welcome Sophie Kirana. Hai, Putri Indonesia Lingkungan 2024. Terima kasih banyak sudah main di Kode di studio digital Kompas TV. How's life? Amazing. So far so good. Gimana setelah menampuk mahkota di atas kepala Sophie Kirana? Rasanya luar biasa, senang sekali Kak, dan bersyukur kepada Allah SWT juga. Terima kasih juga kepada Yayasan Putri Indonesia dan Mustika Ratu atas kesempatannya untuk saya terpilih menjadi Putri Indonesia Lingkungan 2024. Wah, luar biasa sekali. Di suasana yang mungkin masih berduka ini juga gue mau mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya founder dari Yayasan Putri Indonesia. Dan Mustika Ratu. Ya luar biasa ya, kiprah dari seorang Ibu Muriati Sudibyo di dunia pendidikan, dunia perpagenan juga begitu luar biasa ya. Betul, tentunya tanpa Ibu Muriati, saya dan para putri lainnya tidak bisa ada di sini. Jadi terima kasih Ibu Muriati Sudibyo. Nah, ngomongin soal Sophie Kirana yang sekarang menjadi seorang Putri Indonesia Lingkungan. Yap. Puaskah dengan pencapaian sampai saat ini dengan dari SAS panjang dong perjalanannya pasti panjang. Ya. Gimana, puas gak? Puas sekali Kak, karena sejujurnya waktu itu untuk mencapai di tahap ini menjadi top 4 apalagi. Sejujurnya waktu itu mikir, bisa nggak ya, Sof? Bisa sesuai dengan ya? ekspektasi nggak? Maksudnya enggaknya dalam arti aku nggak menyangka aku bisa sampai di tahap ini menjadi first runner up Putri Indonesia Lingkungan 2024 gitu. Tapi waktu itu karena aku merasa kayak bisa nggak ya, tapi jalanin aja dulu. Dan ternyata alhamdulillah bisa. By the way, ini di usia 23 ikut pageant competition atau sudah berkali-kali pernah mencoba sebelumnya di berbagai competition pageant lainnya mungkin? Waktu itu aku dipercaya untuk mewakili sekolahku, SMA Lab School Jakarta, untuk ikut Abang None Buku Jakarta Timur. Dan di situ aku dapat first runner up juga. Dan mewakili Abang None Buku Jakarta Timur di tingkat provinsi. Abang None Buku DKI Jakarta. Dan di situ aku dapat top 15. Panjang nggak perjalanannya? Untuk jadi seorang Putri Indonesia Lingkungan. Boleh dong di-spill dikit? Waktu itu aku berencana untuk S2 dulu sih Kak, sebetulnya. Tapi seiring berjalannya waktu, aku berencana ikut Putri Indonesia memang dari kecil, cita-cita dari kecil. Tapi tidak menyangka waktunya itu akan ikut tahun ini. Waktu bulan Desember itu aku merasa kayak banyak tanda-tanda yang untuk mendorong aku ikut daftar Putri Indonesia gitu. Jadi akhirnya waktu itu aku mikir ya udahlah coba dulu gitu. Tapi dengan tekun juga gitu, dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah kok jalannya dibukakan terus ya. Jadi aku semakin pede dan semakin yakin kalau memang ini jalanku dan waktu yang tepat gitu. Jadi Putri Indonesia itu adalah impian dari kecil? Dari kecil. Kenapa? Karena waktu itu suka pakai crown mungkin. mimpi semua perempuan kayaknya ya. Tapi waktu itu aku
terekspos karena kakakku suka nonton Putri Indonesia. Ibu juga suka gitu lihat di TV, dan jarakku cukup jauh sama kakakku. Jadi waktu itu aku masih kecil ngelihat putri-putri yang ada di TV. Mereka nggak cuma cantik, tapi mereka berani dan punya value, dan apapun yang mereka ucapkan itu sangat menginspirasi gitu. Jadi dari situ aku pengen jadi salah satu bagian dari keluarga besar Yayasan Putri Indonesia. Oke. Gue tanya deh, satu Putri Indonesia yang jadi favorit seorang Sophie Kirana. Wah, pertanyaan yang sulit. Karena nggak bisa, karena masing-masing punya value-nya, punya tapi siapa yang kira-kira, semuanya pasti punya kelebihan masing-masing. Tapi kira-kira di masa kecil seorang Sophie Kirana, siapa nih yang paling, wah keren banget sih ini orang gitu? Untukku Mbak Artika Sari Devi itu betul-betul Putri Indonesia 2004 ya? Iya, perjuangannya untuk menjadi Miss Universe dan menjadi placement pertama bagi Indonesia itu sangat luar biasa. So huge respect buat Mbak Artika dan para putri lainnya. Gue setuju juga sama gue. Selain karena berasal dari daerah yang sama gue. Oh iya, benar. Waktu itu juga apa ya, make it history lah. Waktu itu kan kemudian untuk pertama kalinya setelah sekian lama kita nggak ngirim delegasi ke Miss Universe. Betul. Artika Sari Devi datang dan place. Wah, keren banget. Merinding. Tapi sulit nggak sih perjuangannya untuk menjadi seorang Putri Indonesia? Jangan jadi Putri Indonesia lingkungan deh, jadi finalisnya dulu. To be honest, yes. Karena kan harus semuanya totalitas dan paripurna gitu. Tapi aku bersyukur karena aku banyak belajar dan menjadi versi diriku yang lebih baik lagi melalui Putri Indonesia ini. Artinya proses itu tidak dilakukan sebelum, bahkan dilakukan di saat seleksi gitu ya? Iya, betul. Karena waktu itu aku juga masih belum tahu mau daftarnya kapan, tapi memang nyicilnya udah dari lama. Sering olahraga. Apa sih persiapannya? Olahraga. Apalagi gue mau tahu nih, biar siapa tahu kalau gue mau daftar Mister Internasional. Yang badannya one pack mungkin Mister Big Internasional. Ada progresnya nanti Kak, proses. Kita bisa proses bareng-bareng. Apa aja persiapan yang dibutuhkan sebagai calon Putri Indonesia, finalis Putri Indonesia? Cantik luar dalam. Cantik luar dalam. Iya, olahraga, badan harus sehat juga. Olahraga juga membantuku untuk berpikir jernih. Itu mindful juga itu penting kan. Karena di sini juga harus punya mental yang kuat. Dan juga yang terakhir rohani sih, spiritual. Rohani spiritual, luar biasa. Terlihat namaste gitu sama Sophie Kirana. Tenang pembawaannya gitu ya. Amin. Semoga nanti begitu pula di ajang internasionalnya seperti ini ya. Amin. So, apa sekarang kesibukannya setelah menyandang SAS Putri Indonesia Lingkungan dan menyandang crown hijau ini? Iya, alhamdulillah kesibukannya fokus kepada lingkungan Kak sekarang, which it was aligned with my advocacy. Waktu itu kemarin Earth Hour juga campaign dengan hotel yang jadi sponsor Yayasan Putri Indonesia, dan juga Hari Bumi, hari Minggu besok aku akan menanam mangrove. Oke. Dengar-dengar katanya sekarang belum tentu juga seorang Putri Indonesia Lingkungan kalau dulu sudah pasti akan ke ajang A misalnya gitu ya. Betul. Kalau sekarang masih dipertimbangkan begitu ya, masih dilihat ke arah mana. Iya. Apa alasannya? Mungkin Sophie bisa kasih tahu. Untuk alasannya tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Mungkin ini bisa menjadi surprising factor dan seru kan ya Kak, tebak-tebakan. Paling suka nih pageant lovers di Indonesia tuh paling suka yang surprise factor begini. Jadi untuk keempat kami yang menang itu lebih fit ke ajang Miss Internasional yang lainnya gitu. Kalau dulu kan aku yang juara 1 di Miss Internasional, yang kedua Miss Supranasional, tapi tahun ini kalau sekarang nanti akan ada announce kemudian ya. Iya, betul, lanjutan. Jadi gimana sih perjalanan seorang Sophie? Jadi lo tuh membawa SAS dari daerah istimewa Yogyakarta. Daerah istimewa Yogyakarta. Berarti kompetisinya dilakukan di tingkat
Jogja dulu atau tingkat regional dulu ya? Tahun ini di nasional langsung. Oh, tahun ini nasional. Berarti langsung ada audisi di Jakarta. Kemudian bagaimana menentukan seseorang itu dapat mewakili sebuah daerah atau sebuah daerah regional? Kalau dari Putri Indonesia itu ada 3, Kak. Antara lahir yang pertama, yang kedua memiliki garis keturunan, keluarga, dan yang terakhir punya pengalaman tinggal di daerah tersebut, entah bekerja atau tinggal di sana. Tapi secara kedekatan geografis, Sofi Kirana orang Jogja bukan? Lahir di Jogja. Lahir di Jogja, apalagi? Kuliah di Jogja. Kuliah di Jogja, kuliah di UGM Jogja, betul. UGM Jogja. Tapi orang tuaku Solo. Oh, orang tuanya Solo. Ya nggak apa-apa lah, naik. Kalau zaman dulu ada Pramex. Kalau sekarang bukan Pramex lagi namanya, kok muter line. Iya. Kalau naik muter cuma 1 jam lah sampai Solo kan. Nggak nyampe bahkan ya Kak. 30 menit sampai ya. Sampai. Jadi balik lagi, apa yang tersulit selama karantina, Sofi? Tantangannya waktu itu tidurnya sih. Kenapa? Tidur yang kurang? Tidurnya kurang. Terbiasa mengatur pola tidur yang cukup. Iya, gitu ya. Tiba-tiba harus karantina gitu. Jam 10 udah harus tidur. Bahkan sebelum karantina pun karena persiapannya cukup padat. Jadi diumumkan pada bulan Januari. Terus bulan Februari udah harus masuk karantina. Itu kan waktunya sangat Berapa hari sih karantina? 20 hari. Pra-karantina 10 hari, karantina 10 hari. Cukup panjang ya, cukup lama ya. Panjang. Dan selama 20 hari itu jam tidur terganggu ya. Betul. Jadi selesai karantina jam 12 malam, terus harus hapus makeup, mandi dan segala macam. Jadi alhasil jam 2 pagi baru tidur. Ada cerita apa di karantina yang memorable banget bagi seorang Sofi Kirana? Memorable, semuanya memorable Kak. Yang paling seru itu dapat berkesempatan bertemu dengan Mas Menteri, Mas Menteri Kemenpora. Oh, Mas Dito. Iya. Oke. Jadi juri juga ya? Jadi juri, ya. Beliau yang menanyakan pertanyaan ke aku waktu itu. Gue sampai terkesima loh, formasi juri tahun ini tuh banyak banget. Biasa. Dan banyak juga berasal dari kalangan menteri kan? Betul. Jadi kalau menghasilkan output yang tidak luar biasa udah keterlaluan. Iya kan? Kesempatan yang luar biasa sih Kak, dapat dinilai dengan beliau. Terus apalagi di dalam karantina yang didapatkan selain bisa bertemu orang-orang hebat? Pengalaman, pengetahuan juga. Dan paling seru kebersamaannya sih Kak, karena aku jadi tahu banyak hal tentang Indonesia dari ngobrol-ngobrol sama finalis lainnya. 20 hari menurutku kurang. 20 hari menurut lo kurang? Sedih waktu itu, aku pas di hari grand final itu, aku nangis entah kenapa, karena mungkin itu suatu pengalaman yang luar biasa untukku. Terus mau menang mau kalah, aku udah banyak belajarnya di situ. Jadi nangis aja gitu keluar. Ternyata malah tidak bisa keluar ya, karena menyandang gelar Putri Indonesia Lingkungan dan harus bertugas setelah itu. Malah senang sekali. Tapi apa sih yang di luar ekspektasi seorang Sofi? Oh ternyata begini ya, ikut ajang Putri Indonesia. Di luar ekspektasinya, sejujurnya sesuai dengan ekspektasi Kak. Tapi yang waktu itu banyak senior dan banyak orang juga yang bilang nanti kalau karantina kurang tidur. Aku mikir masa sih? Ternyata betul ya. Mungkin itu sih yang tidak sesuai ekspektasi. Oh ternyata betul ya gini ya. Dan gue membayangkan pasti semua finalis kan dalam keadaan berkompetisi kan, kompetitif banget dan tidak mau terlihat kurang tidur, pasti harus stay. Pasti kayak yang gue ready pokoknya, nggak boleh kelihatan kurang tidur. Orang nggak tahu kalau tidurnya baru 2 jam, 1 jam, harus tetap ready. Oke. Apa aja sih sebenarnya yang dilakukan di karantina sampai segitu banyaknya kegiatan? Selain kunjungan tadi ya, terus kemudian terus pembekalan dari menteri-menteri, dari pemerintahan. Dan yang paling penting itu gladi resik buat grand final. Gladi resik grand final. Grand final dan preliminary. Itu yang banyak sekali latihannya. Belum koreografernya, catwalknya gitu-gitu ya, fitting bajunya. Betul.
Ya sih, gue kayaknya nggak bisa deh jadi Putri Indonesia. Bisa kan? Ya memang nggak bisa. Nggak bisa sih. Tapi by the way, Sofi, keluarga mendukung? Alhamdulillah sangat mendukung. Inisiatif dari mana? Dari seorang Sofi atau dari keluarga? Kayaknya lo cocok deh jadi Putri Indonesia. Dari aku sendiri. Panggilan dari hati sih Kak. Panggilan dari hati. Yang seperti yang aku ceritakan tadi, aku ngelihat para putri di televisi begitu berani menyuarakan suaranya, pendapatnya yang untuk kebaikan bersama. Waktu Sofi kecil ya, someday I wanna be like them. Ada komen nggak dari keluarga, tidak hanya keluarga inti ya, keluarga besar gitu? They're all very supportive. Wah. I'm very grateful. Dengan hasil yang sekarang? Sangat supportive dan sangat bahagia. Bahagia ya. Yeah. Bangga punya banyak keluar punya Sofi Kirana yang sekarang punya mahkota di atas kepalanya, Putri Indonesia Lingkungan. Alhamdulillah. Iya. Dan belakangan ini Jogja cukup seksi dan maksud gue seksi adalah menempati posisi-posisi yang cukup strategis ya. Alhamdulillah, bersyukur dan mudah-mudahan tahun depan bisa melanjutkan estafet semangat ini. Oke, jadi by the way, Putri Indonesia Lingkungan, titlingnya aja udah lingkungan. Nah, biasanya seorang Putri Indonesia itu punya misinya tersendiri, advokasinya tersendiri yang juga dipersiapkan untuk nanti di ajang internasional. Iya, betul Kak. Apa misi seorang Sofi Kirana? Kemarin aku ambil advokasi tentang jamu dan harmonisasi antara kebudayaan dan lingkungan. Oke. Kenapa jamu? Karena aku dari kecil suka banget minum jamu Kak. Karena tinggal di Jogja cukup lama. Terus suka minum jamu dan akhirnya kami sekeluarga pindah ke Jakarta. Dan di situ aku mulai culture shock, kok sulit ya. Sulit dapat jamu. Nggak ada jamu gendong. Iya. Ada nggak sih jamu gendong sekarang, masih ada nggak? Masih ya? Masih. Terus berawal dari situ aku pikir kayaknya ini layak deh untuk diangkat menjadi advokasi. Terlebih Ibu Putri Kuswisnuwardani itu memperjuangkan jamu sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Dan alhamdulillah kemarin sudah dinobatkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada bulan Desember 2023. Oke. Align ya dengan advokasi seorang Sofi Kirana. Iya, dan juga jamu itu tidak hanya baik untuk tubuh, tapi juga baik untuk lingkungan Kak. Karena kan bahan dasarnya dari tanaman obat keluarga, melestarikan lingkungan, melestarikan jenis tumbuhannya itu juga gitu. Dan juga sekaligus melanjutkan tongkat semangat Ibu Putri dalam melestarikan jamu. Wah, luar biasa. Nah, advokasi itu kemudian dengar-dengar juga ada movementnya, gerakannya. Itu menanam tanaman obat keluarga sebagai bentuk pelestarian lingkungan. Betul, Kak. Apa sih konkret dari advokasi ini? Kegiatannya apa aja? Kemarin aku belajar cara menanam tanaman obat keluarga yang ternyata itu juga mudah sekali ditanam. Kenapa dibilang tanaman obat keluarga? Karena mudah ditanam, bisa ditanam di pekarangan rumah dan juga menjadi emergency lah Kak, misalnya istilahnya gitu. Kalau misalnya ada sakit biar nggak dikit-dikit obat gitu. Lalu kemarin ke pantai Trisik di Yogyakarta juga punya Oke. sekaligus menanam mangrove dan juga pelestarian penyu. Menurut lo kenapa sih harus se-urgent itu orang aware dengan satu jamu, kedua orang menanam tanaman obat. Urgensinya apa kira-kira? Urgensinya satu, tadi aku udah mulai jarang ngelihat jamu di Jakarta. Makanya setiap aku pulang ke Solo dan Jogja, aku nggak kenal minuman air mineral atau yang lainnya. Aku pasti pesennya jamu. Iya. Salah lo Cel, ngasih teh. Kasihnya jamu. Harusnya ya. Next time request ya kalau datang ke sini ntar gue kasih jamu. Padahal ada jamu gitu di BBJ ya? Iya, benar. Mustika Ratu juga ada jamu. Betul. Terus kadang kan ada stigmanya jamu itu minuman orang tua gitu. Padahal kan menyehatkan juga dan itu juga sudah ada dari 1200 Masehi tahun yang lalu gitu. Jadi sangat layak untuk diangkat menjadi advokasi. Sangat layak ya, dan kayaknya memang jarangnya orang menyuarakan ini dan harus kayaknya
harus lebih talking louder untuk ngomong soal jamu. Terlebih udah dijadi warisan budaya tak benda gitu. Oleh UNESCO. Aku punya mimpi jamu itu identik dengan Indonesia. Seperti halnya kayak ginseng. Pasti mikirnya Korea Selatan. Betul gitu. Jadi jamu itu Indonesia. Iya, biar turis-turis kalau ke Indonesia. Jangan mulu-mulu nasi goreng. Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih. Iya, tapi jamu juga harus. Yang juga resep dari tahun lalu turun-menurun. Jadi, gue mau ngasih tahu ada sebuah berita yang mengatakan bahwa Sophie Kirana itu juga melakukan konservasi mangrove dan penyu. Oh, ini beritanya. Sebelumnya Sophie sendiri memang dikenal berperan aktif dalam pelestarian budaya dan lingkungan di kota Jogja. Betul. Ia pernah ikut andil dalam pemberdayaan cagar budaya, sumbu filosofi, dan pelopor konservasi mangrove juga penyu. Apa itu sumbu filosofi? Sumbu filosofi ini juga sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya. Yeah. Waktu itu aku banyak diskusi dengan Dinas Pariwisata Yogyakarta dan mereka mengharapkan aku untuk mengangkat sumbu filosofi Jogja ini gitu. Jadi alasan aku mengangkat ini semoga turis-turis tuh pada semangat gitu untuk ke Jogja melihat sumbu filosofi Jogja. Dimulai dari Panggung Krapyak sampai ke Merapi itu garisnya lurus itu Kak. Dan di tengah-tengahnya Keraton Yogyakarta. Betul. Gitu. Oh, itu dinamakan sumbu filosofi. Sumbu filosofi itu menggambarkan filosofi hidup manusia dari lahir, Panggung Krapyak berwarna putih melambangkan kesucian manusia saat lahir sampai Tugu Jogja yang melambangkan keagungan Tuhan semesta alam. Oh. Gitu. Kalau ngomongin itu, gue juga selalu merinding sih. Iya, terlebih tanpa hebatnya konsep orang zaman dulu gitu ya. Iya Kak, betul-betul. Aku juga setuju karena itu dibuatnya sudah tahun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Iya, gitu. betul. Nah, kalau konservasi gimana? Konservasi itu aku semangat karena setelah aku research 1 hektar mangrove itu bisa absorb 110 kg polusi. Walaupun kemarin baru sempat 1000, tapi semuanya itu diawal dari hal kecil. Betul. Dan itu sudah dilakukan? Sudah di dilakukan Jogja juga? Di Jogja. Di pantai Trisik tadi? Betul. Oh, dan itu akan continuity ya, berlanjut terus? Amin, di berbagai, tidak hanya di Jogja dong harusnya. Kalau udah jadi Putri Indonesia Lingkungan harusnya udah seluruh Indonesia. Di Jakarta besok hari Minggu. Oke, luar biasa betul. Jadi Sophie, hal apa aja yang lo temukan setelah melakukan tadi konservasi mangrove, penyu gitu ya, yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat umum? Yang belum banyak diketahui mungkin itu 1 hektar mangrove itu bisa absorb 110 kg polusi udara. Banyak orang belum tahu kenapa kita harus melestarikan mangrove kali ya. Betul, dan juga penyu Kak. Penyu itu membantu keseimbangan ekosistem di laut karena makan alga-alga yang dapat merusak terumbu karang dan lain sebagainya gitu. Gimana, dapat sambutan yang baik nggak dari para warga setiap kali melakukan sosialisasi terkait dengan ini? Iya, banyak yang antusias untuk ikutan. Kemarin ada foto-foto yang mungkin nanti bisa dilihat. Oke. Nah, selain itu mungkin Sophie, menurut lo sebagai seorang Putri Indonesia Lingkungan, masalah isu lingkungan apa sih yang urgent di negara kita saat ini? Oke, aku mungkin akan membaginya menjadi 2 Kak. Yang dalam skala besar, yang terakhir skala kecil. Kalau skala kecil dulu, urgensinya adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya membuang sampah, melestarikan lingkungan, menjaga lingkungan sekitar untuk tidak menebang pohon sembarangan. As simple as that. Atau as simple as bawa kantong belanja untuk belanja gitu. Untuk yang skala besar, deforestasi. Karena di hutan itu banyak flora, nggak cuma flora tapi fauna juga yang hidup di sana. Jadi sangat disayangkan kalau deforestasi itu sangat banyak terjadi di Indonesia. Masalah sampah juga isunya serius ya, karena belum semua orang Indonesia punya knowledge yang cukup untuk
memilih dan memilah sampah juga. Betul, gitu. betul. Sampah rumah tangga itu jadi PR terbesar sampai saat ini. Iya. Iya, di saat di depan kita banyak plastik. Next time packagingnya harus lebih eco. Oke, benar. Harusnya pakai yang ini aja nih, daun pisang. Okay. Tapi itu tadi sih Kak, untuk mencapai, untuk dapat membiasakan budaya ini itu cukup kolaborasinya harus dari masif dari segala pihak. Sudahkah kolaborasi itu dilakukan oleh seorang Sophie? Sudah ada rencananya, nanti eksekusinya. Mudah-mudahan lancar. Oke. Nah, sebagai seorang putri Indonesia lingkungan yang bertahun-tahun, apa sih yang salah menurutmu? Banyaknya tadi masyarakat belum teredukasi dengan sampah tadi ya, terus kemudian deforestasi tadi, kemudian bottleneck-nya kira-kira menurut lo di mana? Menurutku lagi-lagi itu PR bersama, tapi bisa dimulai dari kesadaran diri masing-masing gitu. Dan alangkah baiknya jika ada program-program yang mengenalkan anak-anak kecil seperti anak-anak TK atau SD yang meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya merawat lingkungan. Tapi apresiasi setinggi-tingginya untuk teman-teman yang sudah mulai bawa tas itu. Belanja. Sebenarnya jangan muluk-muluk ya, mulai dari kebiasaan kecil di awal, pakai botol minum yang bisa diisi ulang, begitu ya. Betul. Tidak juga menggunakan yang botol plastik, begitu ya. Iya, betul. Diterapkan sendiri oleh seorang Sophie? Iya, aku bawa kantong belanja selalu di tas. Kan sekarang udah banyak yang lipat-lipat dan tipis gitu kan. Benar. Itu aku usahakan dari situ. Benar. Susah sih, tapi memang ini masalah habit yang sudah mendarah daging ya. Iya, betul. Sehingga untuk melakukannya itu perlu pendekatan kalau gue harus ada contoh lah. Betul. Harus ada contoh orang yang melakukan itu, kemudian impact-nya juga dirasakan oleh orang banyak. Betul, gitu. setuju Pak. Nah, Sophie, menurut lo negara kita sudah cukup berperan banyak dalam mengatasi isu-isu lingkungan apa belum? Menurutku sudah cukup, karena udah banyak regulasi untuk tidak memakai kantong plastik. Sekarang kan kalau belanja berbayar ya Kak, berbayar, dan itu memaksakan kita untuk bawa kantong belanja sendiri kan Kak. Cuma tetap perlu tidak hanya berhenti sampai sini, harus progresif ke depannya agar menjadi habit gitu. Terlebih waste management yang tadi Kakak bilang, kayaknya masih banyak yang bingung deh untuk waste management. Terlebih kayak sesimpel buang sampah yang recyclable yang mana ya, buang sampahnya ke yang merah atau kuning gitu. Betul. Yang terpenting juga sebenarnya kepeduliannya juga gitu. Betul. Ya kan? Nah, Sophie kan Gen Z ya, bener ya sebenarnya 23 tahun. Menurut Gen Z sekarang atau anak muda sekarang udah berperan aktif belum sih? Terhadap isu-isu lingkungan gitu. Atau jangan-jangan cuman di tingkat narasinya aja? Menurutku berperan aktif, terlebih sekarang banyak selebgram yang sangat gencar dengan mengangkat isu-isu lingkungan. Itu contoh yang baik untuk Gen Z. Apalagi Gen Z kan sekarang lihatnya sosial media dan sangat mudah tergerak untuk mengikuti tren-tren kan Kak. Alangkah baiknya kalau ini jadi tren yang positif untuk Gen Z dan generasi lainnya. Nah, kita juga belakangan ini cukup bukan kaget sih, ya kaget. Ada beberapa berita banyaknya aktivis lingkungan juga dalam proses advokasinya mereka membela hak-hak lingkungan dan lain-lain juga ternyata tidak semulus itu. Ini ada nih aktivis lingkungan di Karimun Jawa divonis 7 bulan penjara. Kriminalisasi pembela lingkungan terus terjadi dan perlindungan sangat minim. Iya, betul. What do you think? Ternyata nggak segampang ini ternyata gitu loh. Iya, dan menurutku sangat disayangkan karena setelah aku baca itu menurut pasal 66 nomor 32 tahun 2009, semua yang menggerakkan hak-hak lingkungan yang untuk positif itu tidak boleh dituntut secara pidana atau digugat secara perdata. Namun kenyataannya masih terjadi. Jadi
menurutku perlu adanya diskusi dialog terbuka. Dialog terbuka. Iya, dengan antara aktivis dan pemerintah agar tidak kesalahpahaman ini tidak lagi terjadi ke depannya gitu. Bahkan tidak hanya ini sebenarnya. Tadi gue setuju sih perlu adanya dialog terbuka antara tadi ya. Warga, masyarakat, aktivisnya, terus juga dengan pemerintahannya juga gitu ya. Karena hal-hal seperti ini kayaknya klasik terjadi terulang lagi gitu ya. Iya, dan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu dialog terbuka. Dan akhirnya yang dirugikan adalah lingkungan itu sendiri. Iya, betul. Jadinya orang nggak fokus pada hal itu gitu. Betul. Nah, ini juga lagi rame nih ngomongin soal kerugian negara sebesar 271 triliun. Betul. Yang mana 271 triliun ini sebenarnya diakibatkan juga karena kerusakan lingkungan. Iya, betul. Ada tanggapan seorang Sophie Kirana sebagai Putri Indonesia Lingkungan? Tentunya ketika membaca sangat disayangkan karena keserakahan manusia yang memprioritaskan kebutuhannya sendiri tanpa memikirkan ekosistem dan lingkungan yang ada gitu. Dan setelah aku baca, menurut akademisi Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, Institut Pertanian Bogor, ini sudah terjadi dari tahun 2015 sampai 2022. Itu berarti banyak pihak-pihak yang terlibat kan? Banyak pihak-pihak yang terlibat. Iya, dan oleh karena itu, kenapa tadi aku bilang dibutuhkan kolaborasi yang masif dari berbagai pihak. Salah satu contohnya adalah ini. Semua harus kompak, serempak untuk menjaga lingkungan. Tidak hanya aktivis saja, tapi semua yang berperan. Tapi kalau ngelihat soal kerusakan alam di Bangka Belitung kan juga disebabkan oleh penambangan ilegal dan lain-lain. Gitu. Betul. Menurut Sophie, perlu ada ketegasan dari pemerintah nggak terkait dengan hal ini? Sangat setuju Kak, kalau ada ketegasan dari pemerintah. Karena tidak mungkin terjadi kalau misalnya hukumnya itu ketat dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh gitu. Terkadang manusia mungkin secara tidak sengaja tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan itu merusak lingkungan gitu. Betul. Oleh karena itu diperlukan adanya peraturan-peraturan dan juga hukum-hukum yang berlaku. Oke. Nah, sebentar lagi juga Indonesia tuh bakal jadi tuan rumah kegiatan yang juga bersangkutan dengan lingkungan, yaitu World Water Forum di tanggal 18 Mei. Sudah ikut terlibat mungkin, Sophie? Pengen ikut ya. What you expect dari forum dunia ini, World Water Forum ini kira-kira? It's a positive movement dan mungkin orang-orang sekarang kalau misalnya mikir tentang lingkungan hanya berfokus yang ada di daratan aja gitu, yang water atau yang di laut tuh juga kadang tidak dipikirkan. So it's a very positive movement and hopefully. Kalau soal ketersediaan air bersih mungkin banyak teman-teman kita atau ya masyarakat Indonesia di pelosok sana yang mungkin belum banyak bisa mendapatkan akses air bersih. Betul. Ada komentar mungkin? Aku berharap itu segera tertalangi dan banyak orang-orang yang tergerak hatinya untuk mencarikan solusinya gitu. Terlebih, I will do my research. What can I do for them and what can I help? Sophie tuh ngomongnya halus, lembut banget ya. Sehingga gue tuh terbawa suasana gitu kalau dia ngomong. Jadi kayak gue ikut halus. Tapi lo tuh the real Putri Jogja berarti ya? Iya, amin. Apa namanya, sendu gitu. Apa namanya, lembut, lemah lembut ya. Kalau kakak suruh aku teriak-teriak, aku malah gak bisa kan? I can't. Oke. Jadi seberapa besar sih menurut lo isu tentang air di Indonesia? Sangat besar tentunya karena isu air ini mencakup juga kesehatan gitu. Kalau kekurangan air bersih dari mulai mandi bersih dan yang lain sebagainya itu cukup memprihatinkan kalau misalnya ada masih banyak wilayah yang belum terjangkau dengan air bersihnya. So I encourage everyone to find the solution and me as well will find the solution. Jadi apa yang perlu dilakukan menurut lo
sebagai pemerintah, terus kemudian masyarakat soal isu air? Diperlukan kolaborasi juga tentunya, dan melakukan research on how to find the solution. Oke. Jadi duduk bersama untuk menemukan solusi gitu ya? Betul. Nah, ngomongin soal pendidikan seorang Sophie Kirana, dengar-dengar tadi sedang S2 atau sudah selesai S2-nya? Waktu itu aku sudah dapat offering letter dari Australian National University. Australian National University. Iya, tapi karena pengumuman Putri Indonesia duluan sebelum aku terima offering letternya itu, it was an easy option, it was an easy choice, Putri Indonesia aku pilih. Jadi sekarang di hold dulu program S2-nya. Di hold dulu. Tapi apakah akan berlanjut program S2-nya Sophie? Amin. Di kemudian hari? Pokoknya juga salah satu privilege-nya jadi Putri Indonesia lingkungan juga dapat beasiswa ya? Betul, dari Universitas Indonesia. Jadi akan tetap S2 di Australia mungkin satu hari nanti, atau ya udah karena gue jadi Putri Indonesia gue akan lanjut di Universitas Indonesia aja gitu? Pengen sih Kak yang Universitas Indonesia karena kesempatan kan, dan tidak banyak orang yang memiliki kesempatan itu, so it will be a waste of chance kalau misalnya nggak aku ambil gitu. Tapi untuk S2 karena aku di lingkungan dan terjun langsung ke lingkungan, melihat kendala-kendala yang ada di lingkungan, aku jadi tertarik untuk ambil program studi sustainable. Sustainability, ya. Oke. Lagi ngetrennya sekarang, ngomongin soal ESG ya. Iya bener. Tapi by the way, background lo tuh kan sebenarnya di S1 UGM adalah ekonomi bisnis ya? Iya, betul. Business management. Menurut lo apa korelasinya dan manfaat apa yang lo dapatkan di bangku kuliah sekarang lo terapin dalam keseharian lo sebagai seorang Putri Indonesia lingkungan? Aku berterima kasih banget sih Kak sama FEB UGM. Karena nilai-nilai dari FEB UGM salah satunya adalah kepedulian sosial. Kami diajarkan untuk peduli dengan sosial sekitar kita, dan juga di mata kuliah yang aku dapatkan itu ada business sustainability. Jadi nggak cuma belajar tentang bagaimana how we do business, tapi juga penting untuk sustainable. Gitu. Ya. Jadi dengan memperhatikan isu-isu lainnya ya, tidak hanya menjalankan bisnisnya tapi juga keberlangsungan bisnisnya itu apakah bermanfaat bagi orang banyak atau tidak. Iya betul, dan dampaknya juga ke lingkungan. Karena kalau ke lingkungannya diambil terus tanpa kita pikirkan sustainability-nya juga akan habis, dan kita jadi nyambung lah ya sebenarnya dengan background pendidikan seorang Sophie Kirana. Alhamdulillah. Jadi gak sempet kagok lah ya sebagai Putri Indonesia lingkungan gitu. Iya, ya gue orang bisnis nih padahal gitu. Terus dapat amanah jadi Putri Indonesia lingkungan gitu. Sempet ngerasa gak nyambung gak? Enggak sih Kak, karena itu tadi aku juga belajar tentang sustainability juga. By the way, selama menjalani proses kompetisi di Putri Indonesia, support apa aja dikasih sama keluarga? Banyak banget. Terutama mental sih. Mereka selalu kayak memberi convincing juga kalau misalnya aku bisa dan aku udah melakukan yang terbaik gitu. By the way, lu anak keberapa sih, Sophie? Terakhir dari 3 bersaudara. Oh wow, anak bungsu lagi gitu. Aduh, adekku jangan terlalu capek gitu kan. Iya, orang tua juga waktu itu aku baru tahu malah setelah aku kompetisi gitu. Bapakku cerita-cerita ke teman-temannya, kurang tidur dia persiapannya gitu. Oh ternyata diperhatiin juga ya. Sangat perhatian sekali. Dan kemarin juga sekeluarga pada nonton waktu Grand Final. Supportnya luar biasa ya berarti ya? Luar biasa, dan gak hanya keluarga inti, tapi mertua kakakku juga nonton. Aku tadi mikirnya mertua aku. Udah punya mertua? Ternyata bukan, mertua kakakku nonton. Oke. Jadi sangat bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. What's next, Sophie? What's next? Pengen fokus dengan lingkungan, dan I hope dengan title ini aku akan terus berusaha untuk memikirkan tentang lingkungan
berkontribusi juga. Kontribusi dalam skala kecil ataupun skala besar. Untuk ajang internasional apa yang lo akan persiapkan? Pastinya akan persiapan 100 kali lipat dari Putri Indonesia ya, karena membawa nama negara gitu. Betul. Dan kapan sih ini pengumumannya? Lo akan ke ajang mana? Penasaran gue. Tunggu di official Putri Indonesia di Instagram. Malah promo. tapi dekat-dekat ini mungkin kasihlah bocoran berapa bulan lagi atau berapa lagi gitu. Aku pun juga masih penasaran nih Kak, akan dikirim kemana. Jadi just wait and see di Instagram Putri Indonesia. Yakin bringing the crown? Amin ya Allah. Amin, mohon doa dan dukungannya. Semua itu pasti tidak lepas dari dukungan semuanya. Ayo dong, we did it. Gue udah kangen nih denger putri-putri di Indonesia nyebut we did it. Aku merinding loh sekarang ya Allah, Kak Kevin. Kok Kevin, siapa dulu Miss Grand? Ariska gitu kan. Oke. Nah, pesan lo deh buat seluruh anak muda di Indonesia yang sekarang mungkin berkiprah di bidangnya masing-masing gitu. Apalagi usia lo masih 23 tahun. Oke, pesannya jangan lupa untuk tetap selalu belajar. Know your passion. Dan jangan pernah menyerah. Dan jangan pernah takut akan kegagalan. Karena aku belajar dari aku sendiri, Kak. Aku selalu takut gagal. But then Nelson Mandela once said, it's always seem impossible until it's done. So try first. Jadi kalau kata orang tua zaman dulu, guru terbaik adalah pengalaman itu sendiri. Betul. Terima kasih banyak Sofi Kirana. Terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya hari ini. Seneng banget. Good luck for the next journey, by the way. Thank you. Good luck for you too, Kak. Nanti gue bakal nonton kok kemanapun ajang internasional apapun yang akan membawa lo mungkinnya setelah ini kita akan dukung lah Sofi Kirana ya kan. Terima kasih. Ya kan Pageant Lovers tuh semuanya positive thinking, pasti semuanya dukung. Iya, alhamdulillah. Ya kan. Tapi apapun hasilnya you doing the best pasti. Thank you, Kak. Itu yang terpenting kan, doing the best dan maksimal. Yes. Terima kasih sekali lagi. Makasih Kak. Sofi Kirana. Thank you for having me. Sama-sama. Terima kasih juga buat sahabat Kompas TV yang sudah menyaksikan konten Podcast Kode kali ini. Jangan lupa disaksikan konten Podcast Kode episode lainnya. Saya Rozi Effendi, pamit. Sampai jumpa.